Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 25 Mei 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID. Ya, jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu agar dapat info-info tentang analisa-analisa setiap harinya ya. Ya, jadi kita untuk hari ini ada dua analisa di sini. Semuanya per USD ya, ada USD Japan Yen, ada USD CAD ya atau USD Kanada. Dan di sini untuk USD Japan Yen kita analisa dari time frame M30 hingga H4 dan di sini kita ambil posisinya sell ya. Karena kita masih lihat ada potensi ya untuk penurunan. Nah, di sini ada bearish structure ya. Mana bearish structure itu kan dia masih untuk melanjutkan penurunan ya. Jadi strukturnya itu masih bearish gitu. Kemudian untuk USD CAD di sini kita analisa dari M30 hingga daily. Kita ambil net buy karena kita lihat dia sudah ada konfirmasi ya atau sebuah konfirmasi di mana di sini kita sebutkan touch atau change of character. Ya, jadi change of character itu adalah perubahan tren ya dari tren bearish atau tren bullish menjadi bearish atau tren bearish menjadi bullish ya. Seperti itu. Nah, jadi untuk ini di USD Japan Yen kita sell limit di 128.806. Oke. Kemudian untuk stop loss di 129.101. Kemudian TP-nya di 125.845. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 2,75 dolar. Lalu untuk risk and rewardnya sekitar 1:10 ya risk and rewardnya ya. Di sini karena intraday ya, jadi kita expect-nya tipis aja 31 Mei. Terlebih di sebelumnya kita juga masih ada sinyal USD Japan Yen yang versi swingnya. Nah, ini versi intraday-nya. Jadi biar nggak tabrakan ya sama sinyal yang swing, karena kalau sinyal yang swing kan expirednya memang lama. Jadi kalau yang intraday untuk ini USD Japan Yen kita sell limitnya untuk expirednya sampai 31 Mei ya. Kemudian untuk USD CAD, nah USD CAD ini kita buy limit di 1.28194. Kemudian untuk stop lossnya di 1.27971. Kemudian untuk TP-nya di 1.29794. Lalu untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1,63 dolar. Lalu di sini untuk risk and rewardnya 1:7 ya. Dan di sini expirednya sama sampai 31 Mei ya, buy limitnya ya. Jadi expirednya ini hanya untuk menahan buy limit ini ya, apabila harga tidak menjemput buy limit ya, maka sampai 31 Mei ya otomatis expired, kecuali harga sebelum 31 Mei dia udah menyebut buy limit dulu. Nah, itu bisa sampai selesai ya, jadi nggak ada expirednya di kemudian hari setelah buy limit tersentuh ya. Lalu untuk analisanya bisa kanan aja di sini ada USD Japan Yen. Kemudian di sini ada USD CAD ya. Itu yang teman-teman perhatikan sekarang ini. Oke, sebelum itu seperti yang saya ingatkan selalu ya, lakukan partial profit taking ya, dan pindahin stop loss di entry ya ketika harga sudah menyentuh risk and reward 1:2 atau risk and reward 1:1 ya. Apa? Karena itu adalah cara untuk kita mengurangi resiko gitu. Karena apabila harga sudah tidak sesuai dengan analisa dan berbalik arah, nah kita nggak rugi apapun karena kita sudah sempat pindahin stop loss di entry ya. Jadi ketika stop loss tersentuh, nah kita tidak rugi apapun gitu. Lebih sebelum kita pindahin stop loss di entry,
Secara saat bersamaan sebelum pindahin stop loss di entry, kita lakukan partial profit taking juga. Nah, misalkan di sini teman-teman ada yang open posisinya lebih dari 0,01 lot ya. Di sini kan resikonya 1,63 dolar per 0,01 lot ya. Jadi teman-teman misalkan ada yang open 0,03 lot, bisa di TP parsial ya, atau partial profit taking gitu. Misalkan opennya 0,03 lot, jadi bisa di TP parsial 0,01 lot dulu gitu. Jadi masih ada sisa 0,02 lot gitu yang di hold sampai TP gitu. Atau bisa jadi ya opennya 0,04 terus di TP parsial 0,02 atau setengah dari porsi total lot ya. Nah, jadi kita udah amanin 50% keuntungan kita gitu. Kemudian yang 50% sisanya kita hold, kita biarin harga kemana arah bergerak. Nah, ketika dia sampai TP ya kita profit, kalau dia nggak sampai TP ya nggak masalah karena kita udah amanin setengah gitu. Nah, oke, sebelum itu jangan lupa like seperti biasa ya. Lalu kita bahas satu persatu dari USD Japan Yen. Oke, ini kita pindah USD Japan Yen terlebih dahulu. Di USD Japan Yen kita udah ada sinyal sebelumnya ya. Ini kalau sebelumnya kita lihat di time frame daily, ini yang sengaja saya hidden ya. Kita tampilkan. Nah, ini dari time frame daily-nya dia masih bullish dan sekarang masih ada koreksi wajar ya. Masih sangat wajar koreksinya ya, belum terlalu parah. Ya, belum masuk ke Fibo 61 juga ya. Jadi mungkin ini masih masuk ke Fibo 78 ya. Sudah masuk di Fibo 78. Ini untuk time frame daily-nya. Lalu kita pindah ke H4 terlebih dahulu. Nah, di H4 dia memang ada potensi untuk masuk yang lebih dalam ya, seperti yang saya jelaskan tadi di daily, mana di daily ada kemungkinan untuk turun lagi sampai ke Fibo 50 ya, atau Fibo 61 lah minimal ya. Oke, kita pindah ke H4. Di H4 sendiri seperti ini keadaannya. Jadi memang ini dia sudah ada charge atau change of character ya. Nah, di sini adalah break of structure, dan di sini adalah equal height ya. Kemudian di sini ada charge atau change of character juga. Dan di sini di time frame rendah seperti H1 atau H1 hingga H4 ya. Jadi ini marketnya masih bearish ya untuk time frame H1 ya. Bukan time frame besarnya, kalau time frame besarnya masih bullish ya. Jadi ini time frame rendahnya ya, intraday-nya lah, time frame intraday-nya masih bearish gitu. Ya, seperti ini ya. Jadi ketika charge break of structure seperti ini, nah ini ada break of structure, harga kembali naik masuk ke, dia belum sempat naik ya. Nah, seperti ini yang stop, dia kembali naik masuk ke area ini ya, di candle bullish terakhir atau di yang sebelah ini. Nah, udah candle bullish terakhir, lalu di sini dia break lagi dari low-nya ini dan break lagi, dan di sini sebenarnya aku mau pasang area sell di area ini ya. Tapi setelah saya lihat-lihat, saya lihat lebih teliti lagi, di sini ternyata ada equal high. Yang mana equal high ini kan nggak boleh buat entry ya. Itu biasa harga sering menembus area ini ya. Karena di sini biasanya akan ada banyak seller dan stop loss di area ini ya.
Juga akan stop loss akan dihajar bisa-bisan lalu untuk turun lagi gitu. Dan di sini juga ada FVG M30 ya. Kita cek di FVG M30. Nah, seperti ini ya keadaannya ya. Jadi di sini ada area FVG. Area FVG cukup lumayan lebar ya. Oke, lalu kita ambil order blocknya di satu candle ini ya, satu candle bullish terakhir ya sebelum dia drop ya. Ini candle ini ya, dan kita ambil 2 kali ukuran candlenya. Jadi kemungkinan harga akan naik dulu ya sebelum dia masuk ke range swingnya. Nah, di sini juga ada posisi sell limit ya di atas ya, cukup jauh dengan posisi sell limit yang sekarang. Ini posisi sell limit sebelumnya, dan ini swing ya, dia expirednya sampai 10 Juni dan di sini expirednya sampai 31 Mei. Paham ya? Jadi kemungkinan skenario-nya akan seperti ini, akan naik menembus stop loss masuk ke area order block ya, lalu turun ya, kemungkinan dia akan masuk TP juga, dan di sini ada area FVG H2 ya. Setelah masuk ke area FVG H2, harga akan kembali naik lagi. Kenapa harga kembali naik lagi? Karena di sini ada equal high ya, seperti ini equal high ya, sama. Jadi harga akan ada potensi untuk naik ke area ini lagi ya, tapi memang trend daily-nya memang bullish ya, jadi potensi juga untuk naik ke sana gitu setelah harga menutupi area ini ya, area VCH2, atau masuk ke range Fibo 50 atau 61 nya terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya untuk USD Japan Yen. Oke, next kita lanjut di USD CAD. Nah, di USD CAD ini kalau kita lihat di time frame daily terlebih dahulu, dia sudah break ya dari resist trend line-nya ini. Dia udah break dari resist trend line. Nah, ini supportnya, support trend line, ini resist trend line ya. Jadi dia memang udah break dari resist trend line-nya atau patternnya, pattern daily, dan break ya, udah break, kemudian retestnya cukup baik, dia tidak menembus area low sebelumnya. Jadi ini masih retest wajar. Jadi kalau retest wajar seperti ini ada potensi untuk rebound lagi ya, lanjutkan kenaikan lebih tinggi gitu. Oke, kalau kita perhatikan di H4, nah di H4 saat ini harga kembali turun lagi ya setelah terjadinya breakout structure di sini ya. Di sini ada breakout structure, di sini ada chart. Nah, seperti ini, setelah membentuk chart, harga kembali turun masuk ke area order blocknya yang ini, atau menutupi area FVG ya, karena di sini dia membentuk area FVG setelah membentuk chart ya, chartnya self karakter ya. Nah, di sini area FVG-nya, lalu langsung ditutup bersih, kemudian rebound lagi naik. Nah, sekarang setelah membentuk di sini, setelah break dari high-nya ini, kembali turun masuk ke area
order blocknya ya. Kalau kita lihat di M30, kita ambil candle bearish yang ini. Kurangnya 2 kali lipat ukuran candle ya. Pergerakannya masih cukup bagus untuk USD CAD ya. Karena kalau kita lihat di H1 ada potensi juga untuk lanjutnya kenaikan. Nah, di sini dia sudah menutupi area FVG H4 juga ya di sini ya. Kita cek di H4, di sini juga ada area FVG H4 ya. Nah, sini ini area FVG H4-nya dia udah tertutup ya. Nah, di sini menariknya di sini di atas untuk target TP-nya kita lihat di sini ada area FVG di time frame M30 ya. Kita cek di M30. Nah, di sini ada area FVG ya, cukup lebar, lumayan lebar di sini. Ini harga sempat naik ya, cuman menyentuh aja, nggak sampai mengisi penuh di sini ya, nggak sampai mengisi penuh. Jadi ini masih valid ya untuk area FVG-nya ya. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk USD CAD, untuk analisa USD CAD dan analisa USD Japan Yen ya. Mungkin sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten. Tanpa risk manajemen yang konsisten, kita nggak akan bisa untuk profit konsisten juga pastinya. So, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pandangan lain bisa tulis di kolom komentar, share dan like. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.